Menuju Puskesmas Naga Kesiangan melewati lintas Sumatera, belok kanan melewati rel kereta api sekitar 2 km menuju ke desa Naga Kesiangan. Dan masyarakat desa Naga Kesiangan pada umumnya bekerja sebagai petani, dan ada juga yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT PN4 wilayah kerja Pabatu. Kesehatan adalah suatu yang paling berharga dari Sang Pencipta. Manusia bisa melakukan aktivitas karena sehat. Dalam jiwa yang sehat terdapat hidup yang bahagia. Menjaga dan mengupayakan kesehatan jasmani dan rohani merupakan suatu kewajiban kita bersama. Maka dari semangat itu, UPT Puskesmas Naga Kesiangan hadir dalam melayani masyarakat wilayah kerja Puskesmas Naga Kesiangan. Selamat datang di UPT Puskesmas Naga Kesiangan. Salam sehat. Sehat Indonesia. Salam sehat. Saya Dr. Gigi Lydia Triayuni mengucapkan selamat datang di UPT Puskesmas Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Puskesmas kami berdiri sejak tahun 1984 yang memiliki luas wilayah kerja 68,9 km persegi, terdiri dari 7 desa dengan jumlah penduduk 12.612 jiwa. Salam sehat, saya Sarila Lesta Hasugian, Kepala Tata Usaha sekaligus Kapokja Admin di UPT Puskesmas Naga Kesiangan. Adapun sasaran kinerja admin atau administrasi dan manajemen antara lain adalah yang pertama, tertib administrasi umum dan ketepatan waktu administrasi kepegawaian. Yang kedua, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kesehatan. Yang ketiga, penyusunan perencanaan tingkat puskesmas. Keempat, penggerakan dan pelaksanaan. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dalam upaya tertib administrasi umum dan tertib administrasi kepegawaian, kami senantiasa melakukan pencatatan, menginventarisir, dan mendorong setiap staf agar melakukan pengurusan administrasi kepegawaian sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan, kami selalu mengupayakan agar sumber daya kesehatan baik alat, tenaga maupun bahan penunjang lainnya terpenuhi. Dan hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Puskesmas Naga Kesiangan juga melakukan perencanaan tingkat puskesmas untuk tahun 2020 ini. Perencanaan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan survei mawas diri atau SMD dan musyawarah masyarakat desa atau MMD yang dilakukan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat di 7 desa di wilayah kerja Puskesmas Naga Kesiangan. Selain itu, perencanaan disusun dengan menggunakan data surveillance dan data capaian setiap Pokja pada tahun 2018 yang lalu. Gerakan dan pelaksanaan kesehatan dilakukan melalui mini lokakarya bulanan puskesmas untuk lintas program yang dilakukan setiap bulan dan mini lokakarya tribulanan untuk lintas sektoral yang dilakukan setiap 3 bulanan. Upaya monitoring dan evaluasi juga semaksimal mungkin dilakukan menghasilkan saran dan rekomendasi yang diperlukan demi peningkatan kinerja Puskesmas Naga Kesiangan. Terima kasih. Dan didukung oleh pegawai dengan jumlah 42 orang, dokter 2 orang, dokter gigi 4 orang, perawat 6 orang, bidan 22 orang, tenaga kesehatan masyarakat 2 orang, tenaga kesehatan lingkungan 1 orang, tenaga gizi 1 orang, tenaga farmasi 3 orang. Dan tenaga laboratorium medik 1 orang. Pelayanan meliputi pelayanan balita sakit, pelayanan umum, pelayanan gigi, pelayanan rujukan online, dan pelayanan persalinan 24 jam. Tata nilai UPT Puskesmas Naga Kesiangan, Nakes, N, nyaman, memberikan rasa nyaman dalam pelayanan baik di dalam dan di luar lingkungan puskesmas.
A. Aktif, melibatkan peran serta aktif masyarakat dan lintas sektor dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. K. Kerjasama, seluruh pegawai saling membantu dan menjaga kekompakan dalam penyelenggaraan pelayanan puskesmas. E. Empati, tanggap memberi pelayanan dengan sikap tulus dan sepenuh hati. Senyum, memberikan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa. Moto, sehat bersama Nakes. Dengan jaringan layanan, 1 puskesmas pembantu, 4 poskesdes, dan 33 posyandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Heni Dawati Damanik. Saya sebagai Kopokja UKP di Puskesmas Naga Kesiangan. Pelayanan MTBS meliputi pelayanan umum meliputi pelayanan gigi meliputi ini adalah ruang persalinan. Kegiatan di ruangan persalinan ini adalah menolong persalinan selama 24 jam. Pelayanan laboratorium meliputi kegiatan konseling meliputi konseling DM, konseling hipertensi, dan konseling ASI. Pelayanan obat meliputi pelayanan resep dan penjelasan penggunaan obat. Belum makan ya. Ini untuk demam atau peningnya ya. 3x1 ya. Di ruang administrasi ini meliputi pelayanan tata usaha puskesmas dan kegiatan pikir BPJS serta rujukan. Ini adalah kegiatan rutin puskesmas yang dilakukan setiap hari setiap jam 10 pagi untuk membina kebugaran jasmani. Kegiatan gotong royong agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Salah satu bentuk kepedulian puskesmas tentang sekolah ramah anak. SD Negeri 105434 Kedai Damang. 7 November 2019. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mewujudkan sekolah yang aman. Bersih. Sehat. Hijau. Nyaman bagi peserta didik. 3. Menghargai hak-hak anak. Menjadi motivator. Fasilitator. Sekaligus sahabat bagi peserta didik. 4.
saya Reselina Situmorang, saya sebagai Kepala Pokja UKM. Adapun kegiatan-kegiatan UKM yang kami lakukan yaitu lebih kurang 75 kegiatan per tahunnya. Kegiatan-kegiatan tersebut terjadwal setiap bulannya seperti jenis kegiatannya, tanggal turunnya, desa yang dituju, dan kemudian nama petugas yang turun. Semua jadwal kegiatan tersebut kami tempelkan di dinding pengumuman untuk memudahkan pegawai atau petugas yang turun ke lapangan. Kegiatan UKM dibagi dalam dua kategori, yaitu UKM esensial, yaitu terdiri dari Promkes. Untuk Promkes, salah satu indikator yang belum tercapai yaitu persentase rumah tangga ber-PHBS, yaitu dari 65% yang dicapai hanya 50%, di mana hambatannya kurangnya waktu petugas untuk cek setiap rumah dan masyarakat juga kurang kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Untuk sasaran di sekolah, setiap tahunnya sekolah dikunjungi minimal 4 kali oleh petugas UKS dan beberapa staf seperti dokter gigi dan beberapa petugas program puskesmas. Kesling, salah satu indikator yang tercapai yaitu persentase rumah tangga menggunakan air bersih dikarenakan sudah memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan indikator yang belum tercapai salah satunya yaitu persentase penduduk untuk stop buang air besar sembarangan, di mana kendala atau hambatan yang kami temukan di lapangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tentang pentingnya untuk tidak buang air besar sembarangan, kemudian perekonomian yang kurang, dan juga kurangnya lahan untuk pembuatan septic tank. Untuk persalinan kami melayani 24 jam, yaitu di Puskesmas dan Pustu Maria Padang. Salah satu indikator KIAKB yang belum tercapai yaitu persalinan di Vaskes, di mana yang tercapai sekitar 68% dari target 100% per tahunnya. Adapun hambatan yang kami temukan yaitu salah satunya medan yang tidak mendukung karena beberapa desa belum mempunyai ambulan desa, dan juga dikarenakan jarak puskesmas ke beberapa desa sangat jauh. Program gizi, salah satu indikator yang belum tercapai yaitu persentase bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI eksklusif, yaitu sekitar 37,5% dari 50%. Di mana hambatan yang kami temukan salah satunya yaitu ada masyarakat memberikan makanan pendamping ASI sebelum usia bayi mencapai 6 bulan. Program P2P. Pertama, imunisasi. Untuk imunisasi, Puskesmas Naga Kesiangan sudah uji karena untuk imunisasi dasar lengkap Puskesmas Naga Kesiangan yaitu sudah mencapai 81%, artinya sudah melewati batas minimal standar yaitu 80% untuk uji. Kemudian untuk PTM, salah satu indikator yang belum tercapai yaitu pengendalian hipertensi, di mana kendala yang kami temukan di lapangan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke petugas kesehatan. Untuk HIV/IMS, kami dari Puskesmas Naga Kesiangan mengadakan kegiatan mobile klinik, salah satunya yaitu turun ke lokalisasi untuk memeriksakan HIV/IMS, dan kami ada menemukan beberapa positif sifilis dan juga HIV di lapangan. Untuk UKM pengembangan, salah satu yaitu program lansia. Untuk program lansia tetap berjalan seperti biasa. Kami melaksanakan posyandu lansia yang dilaksanakan di 7 desa dan dijalankan oleh petugas lansia dan berkolaborasi beberapa petugas kesehatan lainnya. Kemudian untuk PKPR, kami melakukan kegiatan salah satunya yaitu pemberian tablet FE kepada remaja putri yang kami laksanakan ke 3 SMP, dan juga beberapa penyuluhan kepada siswa, salah satunya yaitu penyuluhan HIV, yaitu dengan dibantu oleh petugas PKPR, petugas HIV, dokter, dan juga beberapa petugas lainnya secara berkolaborasi. Batra, salah satu indikator yang belum tercapai yaitu pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga,
di mana kendala yang kami temukan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanam toga, di mana beberapa masyarakat mengatakan kurangnya lahan untuk penanaman toga tersebut. Beberapa kegiatan dari Pokja UKM. Sekian dan terima kasih. Salah satu bentuk kepedulian puskesmas terhadap para lansia, maka lansia dikunjungin. Ini program daerah gerakan empati masyarakat sakit. Dan juga melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat tentang PHBS dan tentang penyakit-penyakit supaya masyarakat tetap berperilaku sehat dan hidup bersih. Sejak tahun 2019 telah dilakukan intervensi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengunjungi rumah-rumah masyarakat untuk mengubah perilaku Kakek tak boleh merokok. Nenek kurangilah rokok itu ya. Udah 1 minggu ini aku udah nggak merokok lagi. Merokok lagi. Oh ya udah, mudah-mudahan nanti nenek nggak merokok lagi ya sampai seterusnya ya. Iya. Ini kami ada surat perjanjian kalau nenek itu mau berusaha untuk nggak ngerokok lagi, sama kalaupun nenek ngerokok tapi di luar rumah. Berarti kayak gini atau di bawah pohon gitu ya nek ya. Jadi kami minta tanda tangan nenek ya di sini ya nek ya. Itu sudah tanda tangan. Bisa lah. Siapa nama nenek nek? Painem. Painam. Umurnya berapa nek? 62. 62. Ini adalah kegiatan posyandu pada balita. Ini kami berangkat ke desa melakukan kegiatan inovasi puskesmas Gemas Bang Haji, gerakan puskesmas membangun sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa, hidup bahagia. Terima kasih. Gembira, biar anakku bisa baik ya Pak. Amin. Betul ya Pak. Ya, Semoga yang terbaik ya Nek ya. iya, iya. Sama-sama kita nek, Iya, usaha iya. ya. Terima kasih Pak. Ibu harus sehat-sehat terus, ya. Harus iya, sehat. Kakek juga. Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama ya. Anak bisa baik Iya, nanti. Mudah-mudahan. Terima Ya. kasih ya Bu. Nenek sabar Biar ya, baik kuat anaknya. nenek ya. Iya. Bu Miss nih. Biar Perawat ini ada kelanjutannya. Perawat Peter bilang perawat Peter. Dihafal ya. Nanti saya kesini lagi, saya tanya, ya. Oke, cas dulu. Aduh Pak, kesian juga. Awal-awal kami lagi lebih sama berapa tahun nih, 20 tahun. Pojok Mas Darsi ini dibuka setiap hari di Desa Penonggol yang dilaksanakan oleh kader dan didampingi oleh bidan desa dan dipantau oleh petugas PTM setiap hari Selasa pada jam 16.00 WIB dengan melakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan kadar gula darah dan konseling.
Inovasi mak bersyukur adalah merupakan makan bersama antara sesama balita gizi kurang dan gizi buruk yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pemberian makan kepada balita dan menumbuhkan minat makan balita. Setelah disepakati antara pihak puskesmas dan kepala desa, maka kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat di Balai Desa Naga Kesiangan dengan melibatkan kepala desa serta perangkat desa, kepala puskesmas, dokter, dan petugas gizi puskesmas Naga Kesiangan. Biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh desa. Makanan yang diberikan pada balita di Desa Naga Kesiangan itu menggunakan bahan makanan lokal daerah setempat seperti telur ayam, tahu, tempe, pisang, dan ubi yang disajikan secara menarik.